Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami podcast SMA Islam Mekar Sarang. Bersama saya sudah hadir beliau Muhammad Ajib Ramadan. Selamat datang Mas Ajib. Siap. Panggilannya Mas Ajib ya? Mas Ajib. Alhamdulillah. Mas Ajib ini adalah salah satu alumni SMA Islam Al-Kamal Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Lulus tahun berapa Mas? Saya lulus tahun 2019. Lulus tahun 2019. Bagaimana yang kita ketahui, beliau Mas Ajib ini saat ini menggunakan seragam Dureng ya. Ini seragam identitas militer Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut. Jadi Anda mendaftar di Angkatan Laut tahun? Saya mendaftar di Angkatan Laut itu tahun 2019. 2019. Setelah lulus langsung daftar. Setelah lulus dari Al-Kamal tahun 2019 itu saya pindah ke Tarakan. Duh, pindah ke Tarakan? Pindah ke Tarakan saya, Kalimantan Utara. Berarti mendaftarnya dari Tarakan? Saya mendaftar dari Tarakan. Mengapa mendaftar tidak dari Surabaya tapi dari Tarakan? Jadi waktu itu tahun 2019 bulan 6 kalau salah saya lulus. Iya. Nah itu ada saudara kebetulan ada yang tinggal di sana. Saudara tinggal di sana. Anda pindah tempat mesti ya? Pindah tempat saya. Ya, pindah tempat. Nawari, Cip kamu mau nggak kerja di Kalimantan bilang ini. Iya. Ya saya nggak habis pikir karena kan waktu itu nyari kerjaan susah Pak. Bingung mau kerja di mana. Ya udah saya berangkat saya ke Kalimantan. Di sana awalnya saya nggak disuruh daftar. Iya. Kerja saya di sana. Kerja apa? Kerja jualan kentang saya di sana. Jualan kentang. Jualan kentang. Dalam bentuk kentang apa dalam bentuk olahan makanan? Kentangnya udah diekstrak dari produk. Jadi produk. Sudah diekstrak bentuk kentang mentahnya. Iya. Oh, yang panjang-panjang itu ya? Bukan, yang bentuk bubuk gitu. Bubuk. Iya. Duh. Untuk apa itu? Kan dicampur sama keju tuh. Nah itu udah bentuk ekstrak gitu. Tinggal kasih air, bentuk adonan, gaji. Oh, jadi sebelum Anda menjadi TNI Angkatan Laut, Saya kerja dulu di sana. Anda ditawarin saudara. Ditawarin Pak saudara. D apa Pak Lek apa pernah Pak? Kalau pernah itu Sepupunya Bapak. sepupunya bapak. Oke, jadi Anda tawari kerjaan di sana di Kalimantan. Di Kalimantan ditawari kamu kerja aja dulu di sini. Nggak tahu kalau di sana disuruh daftar. Disuruh daftar ya. Nggak tahu. Jadi persiapan juga kurang. Iya. Waktu itu disuruh daftar. Cip, coba kamu ikut daftar dulu Angkatan Laut. Saya bilang waktu itu kan saya masih awam. Iya. Saya nggak punya uang. Iya. Soalnya kan kalau mindset orang kampung kan daftar itu uang. Uang betul. Iya. Mindsetnya orang kampung dulu Pak. Iya. Belum kebuka mindset saya. Habis itu kata saudara saya, daftar itu gratis. Coba dulu aja. Saya nggak yakin waktu itu. Udah, kamu latihan aja dulu apa yang saya arahkan, kamu kerjakan. Jadi 2 bulan sebelum daftar tuh saya dilatih fisik. Iya. Dilatih ada namanya itu tes psikotes. Ya, psikotes ya. Psikotes, Iya. Terus kesehatan sering check up sini sana. Iya. Dalam hati kecil saya tuh, saya ini bener gak daftar tentara? Iya. Nggak yakin saya itu Pak. Iya. Asli nggak yakin, saya jauh dari kampung ke sini nggak ada niatan daftar. Iya, betul. Pokoknya kerja aja. Nah terus daftarlah saya 2019 bulan 7. Bulan 8 karena kan 2 bulan di sana daftar saya. Saya daftar di sana, alhamdulillah masuk Pantukir Pusat. Maksudnya Pantukir Langsung Pusat. Pantukir Pusat. Jadi sekali daftar tuh saya langsung ke Malang. Loh. Berarti pendaftar langsung ke Malang. Langsung ke Malang. Pengalaman pertama langsung lolos ke Malang. Iya. Saya nggak percaya. Terus saya nanya abang saya kan, bang, masa saya langsung lulus ya? Bingung saya. Sedangkan teman-teman saya yang di Tarakan itu, yang 3 tahun, 4 tahun di sana tuh belum lulus. Berarti Anda pertama nggak ada tes? Pertama ada tes. Tes mengikuti tes saya. Tes biasa ngikut. Tes tahap demi tahap saya ikut semua. Iya. Terus pengumuman daerah saya lolos. Iya. Tes lanjutkan kalau Angkatan Laut kan lanjut pengumuman pusat. Iya. Nah, pengumuman pusatnya itu di Malang. Di Malang. Nah, itu penentuan. Pas pengumuman pusat belum rezeki.
Belum. Jadi saya daftar tentara itu nggak langsung jadi. Oh, pertama berarti Pertama lolos memang Iya. sampai Malang. ke Pantukir. Pantukir pusat belum rezeki. Belum rezeki. Itu tahun 2019. Tahun 2019 itu saya gagal. Usianya udah bisa ya? Sudah kan usianya tuh 18 lebih 7 bulan kalau nggak salah. Saya di situ udah 19 karena saya kan kelahiran 2000. Kelahiran 2000 ya. Iya. Karena biasanya kalau lulus SMA yang normal itu kalau langsung daftar kelihatannya kok usianya belum Ada yang bisa, ada yang cukup. enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung usianya, Pak. Tergantung usia. Nah, terus itu saya gagal. Ya. Saya ditawari, kamu mau balik ke Rembang atau ke Tarakan? Kalau kamu mau balik ke Rembang, ini ada ongkos 700, kamu balik, sisanya ambil. Tapi kalau kamu balik ke Tarakan, ini saya kasih uang 700, sisanya kamu tambal sendiri, bilang gitu. Saya bilang sama panitianya, Pak, saya nggak bakal balik ke Rembang kalau saya belum sukses, saya bilang gitu. Saya nggak mau pulang ke Rembang nggak bawa apa-apa, mending saya balik ke Tarakan aja ke saudara saya. Dikasihlah uang tambahan, ini kamu balik Tarakan. Saya balik ke Tarakan. Balik ke Tarakan. Kita akan kerja lagi, karena kan pendaftaran belum ada. Iya. Kerja lagi, goreng kentang lagi. Goreng kentang lagi. Saya, Pak. Sana ikut mbak saya, goreng kentang. Iya. Terus tahun 2021 bulan Januari ada pembukaan lagi. Ada pembukaan. Itu saya daftar. Yang kedua nggak ada ya? Yang 2020 salah. Jadi yang 2020 awal itu saya daftar. Iya. 2020 awal bulan 1. Nah, itu bulan 1 saya daftar. 2020. Iya, itu daftar yang kedua. Daftar kedua. Terus Daftar yang gimana kedua. jalannya daftar kedua? Daftar yang kedua ini masih kebawa trauma saya, Pak. Iya. Masih kebawa trauma ini gimana ini, nanti takutnya kayak kemarin. Iya. Udah lancar, ranking 1 sampai sana gugur. Jadi saya 3 kali daftar di Tarakan itu semuanya ranking 1. Berarti yang kedua itu sampai ke Pantukir pusat lagi dan Kalau yang kedua ini beda cerita, Pak. gimana yang kedua tadi? Yang kedua ini begini. Jadi bulan 1 saya ditawari sama abang saya lagi. Kamu mau daftar lagi nggak? Mau saya. Iya. Saya masih penasaran masa nggak bisa lulus, kemarin ranking 1 lagi. Iya. Jadi dari pihak panitia sana juga nawari. Iya. Jip, kamu daftar lagi nggak? Siap. Oh, Saya daftar panitia lagi. yang di Malang. Bukan, panitia yang di Tarakan. Oh gitu. Jadi Panitia ada daerah. konfirmasi ya? Iya, nawari saya. Iya. Jip, kamu mau daftar lagi nggak? Siap, mau, Pak. Daftar lagi saya. Udah tes, lolos. Pantukir daerah ranking 1. Iya. Saya bilang dari 7 siswa, calon siswa, Tahun siswa. itu ranking 1 saya. Tapi yang diambil berangkat itu cuma 4. Oke. Saya orang Makassar, orang Blora, satunya orang Palembang kalau nggak salah. Nah, itu yang ranking 1 saya kebetulan. Saya udah seneng, Pak. Wah, saya yakin lolos ini. Iya. Udah sebelum ke Malang kan dilatih fisik 1 bulan. Di Tarakan. Ditarakan, Iya. dipersiapkan fisiknya biar di sana nggak ya malu-malukan lah. Iya betul. Pas mau berangkat hari H, 3 hari sebelum berangkat itu Iya. nama saya nggak ada. Loh. Jadi tinggal ranking 2, 3 sama 4. Padahal tadi ranking 1. Padahal saya ranking 1. Nah. Heran saya, nanya abang saya, "Bang, gimana kok nggak lolos?" Bentar, abang saya ke panitia. Nanya, katanya ini nggak bisa lolos aja karena ada gangguan kesehatan, kata begitu. Kalau emang gangguan kesehatan kan harusnya dari awal nggak lolos. Iya dari awalnya. Saya nggak ambil pusing, ya udah nggak lolos nggak apa-apa. Iya. Saya udah frustasi, nggak mau daftar lagi, Pak. Iya. Nggak daftar saya. Ada kedua ya. Udah kedua. Iya. Ini kayaknya bukan rezeki saya jadi tentara. Iya. Saya nelpon ibu saya. Iya. Ke ibu. Akhirnya Iya, gitu. akhirnya ke ibu. Setiap kali saya tes kan mau tes itu nelpon ibu. Iya. Nah, yang kedua ini jarang nelpon ibu. Tes yang kedua tadi jarang. Kedua ini nelpon. jarang nelpon Iya. ibu. Karena posisi masih ya nggak ini lah. Nggak kayak biasanya lah. Iya. Beda waktu tes yang kedua. Iya. Nah, habis itu saya bilang sama ibu, "Bu, kayaknya nggak rezeki saya jadi tentara, Bang." Kata ibu bilang, "Nggak apa-apa, kamu coba aja dulu. Soalnya mimpinya orang tua itu kamu jadi tentara." Ibu yang mimpi apa bapak? Ibu, bapak bilangnya saya jadi tentara. Iya. Selama saya di sana mimpi itu nggak pernah jadi tentara.
Nggak pernah saya mimpi itu. Nggak pernah mimpi ya? Nggak pernah. Tapi orang rumah yakin saya jadi tentara. Iya. Alhasil tadi tes yang kedua akhirnya gimana? Yang kedua saya nggak lolos. Berarti akhirnya di pengumuman daerah saya lepas. Nggak lolos ya? Nggak lolos. Padahal asalnya nomor 1 Kami 1 dari 7 orang calon dari 7 siswa. orang, tapi yang berangkat 4, yang 3 cadangan. Yang 3 cadangan. Terus saya nggak lolos nih. Harusnya kan yang 3 ini naik 1. Ternyata tidak. Ternyata 3 nggak naik. Memang cuma 3 tiketnya Pak. Tapi nggak bilang orang panitia ini. Terus di antara 3 ini saya yang digugurkan. Nggak tahu kenapa digugurkan saya. Ya wis nggak apa-apa. Akhirnya yang ketiga ini Pak. Benar, sebelum yang ketiga, ini yang penting ya. Jadi kita bisa belajar dari histori kehidupan seseorang itu adalah bagaimana cara menyikapi kita ya setelah terjadi sebuah keberhasilan yang tertunda. Kita bahasa halusnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kegagalan sementara itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tadi yang kedua tadi Anda merasakan ada sesuatu di sana ya. Iya. Anda awalnya nomor 1, tapi ketika akan melanjutkan di Pantukir Pusat ternyata nama Anda tidak terdaftar. Setelah itu, ya, bagaimana reaksi Anda? Dan apa yang Anda lakukan dalam menanggapi kondisi seperti itu? Saya sempat frustasi. Nah, untuk frustasinya seperti apa pelampiasannya? Pelampiasan saya itu Ini penting ini. kayak nasibnya kalau daftar kita nggak punya apa-apa itu, nggak pakai uang, nggak pakai apa itu susah. Artinya Anda sempat pesimis ya? Sempat gitu ya? pesimis saya. Jadi karena mendaftar murni, Iya. tidak ada uang sama sekali. itu saya pesimis sekali Pak. Karena dengar cerita ya kanan kiri yang begitulah. Terus saya nelpon orang rumah. Iya. Bu, Pak, sabar ya. Suatu saat saya pasti akan berhasil. Saya akan tembus sampai pusat. Iya. Gak tahu gimana caranya. Tapi intinya Bapak Ibu cuma saya minta sabar. Orang rumah udah gak sabar Pak. Iya. Sabar orang rumah. Iya. Karena kan gini. Jadi tetangga semua kan udah dengar. Iya. Oh ini anaknya daftar. Tapi kok gak jadi-jadi gitu. Iya, betul. Nah, terus orang rumah nelpon saya. Kamu butuh uang berapa? Saya carikan nanti biar cepet jadi. Saya balik ngomong, Bu, Pak, kalau saya dikasih uang mending saya nggak daftar, mending saya nggak jadi tentara, saya bilang gitu. Saya akan buktikan nanti di tes yang ketiga saya akan lolos. Kalau saya dikasih uang mending saya nggak daftar, saya bilang gitu. Nggak mau saya dengan itu. Walaupun nanti jadi pun saya bangga memang, tapi bangganya semu. Iya, oke. Saya bilang gitu. Masih ragu orang tua Pak, ini bener apa enggak. Yang tes ketiga itu saya bener-bener. Nggak, frustasimu tadi setelah tes kedua gimana bentuk frustasi? Saya sempat di fase nggak mau makan. Berapa hari? Mau makan saya bener Pak. Ada 1 mingguan tuh nggak mau makan saya. Kayak cewek putus cinta aja. Enggak Pak, soalnya nggak jelas gitu, maksudnya aneh gitu. Enggak, tapi setelah kedua gagal itu belum berhasil itu Anda sempat kembali ke jualan kentang goreng lagi? Setiap kali pokoknya kegiatan saya kalau daftar itu nggak berhasil, saya pasti jualan kentang. Kembalinya ke jualan kentang. Setiap hari jualan kentang. Tiap hari jualan kentang. Berapa omset jualan kentang setiap hari? Omset? Kalau omset saya kurang tahu, soalnya kan saya cuma goreng. Oh gitu aja. Iya, saya kokinya. Yang bagian dibayar per hari atau bagaimana? Mbak saya. Oh, Anda dibayar Mbak Anda? Iya. Saya pun nggak pernah minta Pak. Kalau dikasih ya. Pokoknya kebutuhan Anda di sana dicukupi, dan Anda makan, jajan, iya dicukupi ya, membantu menjual goreng. Udah lebih dari cukup. Gorengan kentang goreng lah. Ya. Kentang goreng di sana ya Pak. Oke. Setelah tahapan kedua tadi sempat frustasi tidak makan seminggu ya? Seminggu, mau seminggu. Kuat nggak makan seminggu? Kuat. Cuma ya kadang makan itu ya nggak nafsu. Nggak nafsu ya? Nggak nafsu. Gue pikiran terus sampai berat badan saya dari 62 itu sampai ke 57. Nah, kalau gimana Pak? Kunci kamar apa? Pintu kamar? Nggak sampai segitu. Ya. Oke, baik. Itu tadi saya suka dengan statement yang Anda sampaikan. Jadi ditawari orang tua untuk apa? Uang ya. Ditawari orang tua uang untuk memperlancar proses pendaftaran. Anda menyampaikan bahwa ketika itu nanti pun berhasil, itu adalah sebuah keberhasilan semu gitu.
Itu bahasa yang bagus ya. Jadi jerih payah kita itu yang lebih berharga. Bagaimana kesuksesan yang kita bangun, yang kita dapatkan itu betul-betul harus dari jerih payah kita, doa dan restu orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, artinya kalau bahasa orang sekarang nyogok itu ya. Iya. Nah, Anda nggak berkenan ya. Oke. Yang Kemudian biasa. lanjut tahap ketiga, bagaimana prosesnya? Yang tahap ketiga nih Pak, Ya. sebelum tes saya udah yakin lulus. Oh gitu ya. Saya punya Pertanyaan saya sebelum lanjut Anda cerita. Tadi untuk tes pertama, tes kedua, Anda yakin nggak lulus? Nggak begitu ya. Keyakinan saya paling cuma 60 nggak sampai 70%. Oh berarti ini bedanya di situ ya. Iya. Jadi ketika tes tahap ketiga itu betul-betul Anda sudah confident, percaya diri, Kalau percaya diri saya 100%. 100% percaya diri ya. Karena satu, pengalaman saya udah megang, Iya. pengalaman tes. Iya. Kedua, fisik, kesehatan sudah saya siapkan. Iya. Kalau sampai 3 ini saya ada masalah, maksudnya ada masalah di pas perjalanan, saya bisa handle. Karena kan udah pernah semua. Udah pernah semua. Pengalaman udah ada, Anda kesehatan udah ada, udah check up, udah saya siapkan, fisik sudah saya siapkan. Oke. Nah, ini pasti saya lolos. Nah, prosesnya gimana ceritanya? Tesnya lancar-lancar aja Pak. Lancar semua. Lancar semua, dari tes pertama, kedua, ketiga, keempat, Iya. sampai pengumuman daerah lancar. Dan alhamdulillah rankingnya tidak berubah, Tetap ranking 1. tetap ranking 1. Berarti panitia sampai sudah hafal Anda ya? Jadi gini, panitia itu sampai heran sama saya. Saya kan daftar tamtama. Oh catam ya? Iya, saya daftar tamtama. Bukan caba ya? Bukan caba. Iya. Saya daftar tamtama, panitia bilang, kamu tuh sebenarnya Bintara bisa, kenapa kamu daftar tamtama? Resikomu tuh bisa di Bintara. Tahap 1 tadi Anda caba apa catam? Tiga-tiganya ini Catam terus? catam semua. Oh tamtama terus ya? Semua. Anda nggak berani ngambil yang pintar? Kebetulan Ketika nggak itu ngambil. nggak ngambil ya? Nggak ngambil, Bang. Oke, proses Saya ketiga. kan cuma ikut arahan-arahannya suruh daftar catam, ya udah daftar. Ya meskipun nanti agak lama ya nggak apa-apa. Yang penting bisa jadi dulu kan. Jadi dulu ya. Saya kan tujuannya ke sana tuh yang penting sukses gitu Yang aja. penting ya. Oke, akhirnya daftar catam. Daftar catam. Lanjut prosesnya. Di tes yang ketiga itu dibilang panitia, kamu kalau daftar Bintara sebenarnya bisa, Bu. Iya. Tapi kenapa kamu nggak pernah ngambil? Saya cuma ikut arahan, Pak. Arahannya disuruh ini ya ini, itu ya itu. Iya. Ya udah, terus kamu jalani aja. Saya jalani, lulus, sampai Pantiker Pusat mau berangkat itu nelfon orang tua. Iya. Pak, Bu, minta doanya. Kalau besok ini saya mau berangkat ke Pantiker Pusat. Bapak Ibu gak usah khawatir kali ini, tenang aja. Pokoknya minta doanya aja. Iya. Minta doanya. Kalau masalah kesehatan fisik, saya pasti mumpuni. Saya yakin saya lolos. Iya. Pas tes di sana 10 hari di Malang. Di Malang lagi ya. Di Malang 10 hari. Habis itu pengumuman. Iya. Nah ini udah nggak bisa tidur nih. Semuanya dari seluruh Indonesia Seluruh tuh. Indonesia. Kalau mau pengumuman pasti nggak bisa tidur. Iya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa megang HP, nggak bisa ngubungi orang tua. Jadi bingung. Malang itu waktu kosek ya? Enggak. Bukan. Di kalau Brimob waktu kosek, kalau di Malang cuma tempat ini toh, cuma tempat bantu kerakar aja. Iya. Bukan pendidikan. Kalau pendidikan tetap di Surabaya. Tetap di Surabaya. Nah terus 10 hari nggak bisa tidur. nggak bisa, nggak bukan 10 hari kan tes. Iya. Hari ke-9 mau pengumuman tuh nggak bisa tidur Bisa pasti. tidur. Semua ya. Semuanya nggak bisa tidur. Diambil berapa itu? Nah waktu itu 800 sekian Iya. dan diambil 693. Oke. Diambil 693. Alhamdulillah saya di ranking antara 280 sampai 300. Wah, saya sudah aman. Saya kan dengar bocoran. Iya. Diambil sekian itu. Ya? Diambil sekian katanya. Saya di ranking segitu. Oh, aman ini saya. Iya. Pengumuman saya nggak ambil pusing, cuma diem aja. Iya. Saya yakin lolos, saya yakin lolos. Pas pengumuman, tek, alhamdulillah saya lolos. Di situ bahagianya minta Selisih nggak nomornya tadi? Tadi kan 200. nggak berubah, Nggak berubah. nggak berubah sama sekali. Yes, tetap nama saya di situ. Berarti ketika pengumuman
karena sudah tahu bocoran nilainya di awal Anda rencana 200 sekian. 200 sekian. Jadi ya tidak begitu surprise ya. Gak begitu surprise. Ya, cuma yakin aja. cuma Jadi yakin. pikiran saya bukan lagi di pengumuman. Iya. Di ke depan, pendidikannya gimana? Gitu ya. Kan masih pikiran orang sipil kan. Orang sipil, gimana nih pendidikannya, dicambuk ya atau di apa nih, enggak. Bingung saya. Iya, itu kan baru. Yang lain kan mikirnya lolos apa enggak, lolos apa. Saya enggak, mikirnya udah nanti diapain di sana. Iya. Pas lolos, nelpon orang tua. Lolos, alhamdulillah. Terus kalau di sana itu bikin tulisan dulu, Pak, kalau lolos. Untuk apa? Bikin tulisan, Ya. terus difoto, dikirimkan orang tua. Nah, tulisan yang Anda tulis apa? Saya tulis gini, Mak, anakmu yang paling manis lolos jadi TNI AL. Itu semua orang ketawa di situ, Pak. Karena saya saking bangganya. Karena saya nggak percaya, sampai sekarang saya nggak percaya. Bapak ibu bukan orang kaya. Bapak petani, ibu rumah tangga. Tapi ya bisa ngalahkan orang-orang yang di sana. Saudara ada nggak yang jadi angkatan? Nggak ada. Saudara kandung nggak ada. Kalau sepupu ada. Pas pengumuman itu orang tua belum dipanggil ya. Kalau setelah pendidikan baru orang tua dipanggil. Sebenarnya kalau dipanggil nggak, kalau datang boleh. Boleh. Berarti belum sempat datang orang tua. Memang saya nggak mau datangin orang tua. Teman-teman tapi datang. Ya karena kan saya itu belum hitungannya belum sukses, Pak. Kan baru mau sukses. Kalau udah sukses baru nggak apa-apa. Terima gaji. Ya? Belum terima gaji. Belum resmi jadi tentara. Baru lulus dari calon siswa jadi siswa. Oke, baik. Itu cerita yang luar biasa ya. Tentu ini menjadi semangat untuk adik-adik kelas ya. Dan ini momen yang sangat tepat untuk kelas 12 yang tahun ini sebentar lagi lulus Mas Ajib. Ya. Coba kira-kira saya harap ini nanti bisa menjadi sebuah motivasi yang luar biasa untuk adik-adik kelas 12 yang baru mau lulus ya, bahwa dengan kegigihan ya, dengan modal tekad yang kuat, niatan yang kuat, itu tidak bisa menghalangi cita-cita kita ya. Ini bukti nyata bahwa Mas Ajib ini menjadi seorang tentara ya, TNI Angkatan Laut ini tanpa ada penyogokan, tanpa ada pembayaran uang yang lebih. Artinya ini betul-betul prosesnya diikuti dari awal tes sampai nanti pengumuman pusat akhirnya lolos. Setelah lolos Anda di pendidikan itu, Anda pendidikannya di mana? Saya pendidikan di Juanda, Surabaya. Di Juanda ya. Kalau angkatan laut pusatnya di situ semua. Apa namanya? Kowal apa? Pusratik Sarmil. Pusat Pendidikan Dasar Militer Angkatan Laut. Angkatan Laut ya. Di Juanda. Kalau di Angkatan Laut itu ada nggak? Maksudnya setelah dia lolos itu kemudian memilih apa untuk expert atau fokus di bidang tertentu? Ada. Kalau Angkatan Darat kan ada. Ada, semua angkatan ada. Di pembuatan jembatan, penembakan. Ada. Angkatan Laut juga ada. Ada semua. Jadi setiap matra mau TNI, Polri itu ada. Ada. Anda pilih apa? Jadi kalau milih itu nggak bisa kita, Pak. Oh, nggak bisa. Semua yang menentukan tuh negara. Oh, negara. Jadi kita lolos pendidikan 5 bulan. Iya. 5 bulan itu pendidikan dasar dari sipil ke militer. Iya. Nah, itu diajari ilmu-ilmu militer, diajari dasar-dasar militer itu di situ. Setelah 5 bulan itu lulus, itu ada namanya kejuruan. Iya. Nah, kejuruan itu di situ udah mulai dibagi-bagi di situ. Anda dapat apa? Saya dapat kejuruan pasukan masuk marinir saya. Pasukan masuk marinir. Iya, bagian pasukannya gitu, Pak. Berarti kalau pasukan itu siap tempur gitu? Siap tempur. Garda terdepan untuk ketika ada perang Anda ya? Kalau di angkatan laut ada 2. Ada pelaut, ada marinir. Iya. Nah, itu pelaut dibagi-bagi, ada yang pelaut kapal, staf kesehatan, marinir. Ada. Nah, terus yang bagian pasukannya itu ya marinir pasukan angkatan laut. Kemarin ketika ada kapal selam tenggelam itu berarti kan itu terkait dengan angkatan laut ya? Pas itu saya masih pendidikan. Untung ada masih pendidikan saya. Kalau enggak pendidikan ada operasi itu tetap. Saya pendidikan 3 bulan itu, Pak. Iya ya. Pendidikan 3 bulan ada dengar kabar kapal selam 402 tenggelam KRI Nanggala. Oh, itu langsung semua kayak TNI AL sedih semua. Sedih. Sampai di pendidikan itu kami
7 hari itu yasinan. Yasinan sampai 7 hari. Iya. Yaitu kan karena Buat angkatan laut sama-sama dari angkatan laut ya. Kalau jumlah tentara banyak angkatan darat ya dengan angkatan laut ya. kurang tahu kalau surveinya belum ini Gitu saya ya. Anda sama Mas. suka nggak bekerja di angkatan laut ini? Saya sangat suka. Bukan suka lagi Pak, saya bangga sekali Pak. Bangga ya. Bangga sekali. Alasannya apa dulu milih ke angkatan laut, tidak ke angkatan darat atau angkatan udara? Pertama-tama itu kenapa saya milih angkatan laut tuh? Saya pengen jadi marinir memang. Oh, pengen jadi Iya. marinir. Setelah daftar tuh kok jadi minat tentara. Iya. Ya, sering searching lah, nyari informasi. Pengen jadi marinir. Pas pembagian korup, ternyata saya dapat marinir beneran. Kau marinir Iya, sesuai memang dengan cita-cita Anda emang semua udah ditakdirkan gitu, untuk jadi marinir. untuk jadi marinir. Nggak tahu bagaimana caranya sampai 3 kali tes buntang-banting bolak-balik mungkin. Oke, ya. Adik-adik semua, ya, siswa-siswi SMA Islam Al-Kamal Sarang. Tadi disampaikan Mas Ajib ini ya, bagaimana perjuangannya 3 kali tes baru berhasil. Jadi jangan sampai kita tanpa ada perjuangan menginginkan sebuah kesuksesan. Ya, nggak bisa ya. Di perjuangan itu harus ada perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Dan tadi yang saya belajar dari Anda adalah bagaimana merubah mindset. Ini yang penting ya. Kalau mindsetnya ini kita belum bisa berubah, maka jangan sampai kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari diri kita. Gitu ya. Mas Ajib ini lulus SMA Al-Kamal tahun 2019. Ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12. Berarti Anda masuk tahun 2016. Tahun ajaran 2016-17. 16-17. Anda dulu rajin nggak ketika SMA? Kalau ngomong soal rajin, jujur saya nggak begitu rajin. Nggak begitu rajin. Sering terlambat masuk dulu. Betul sekali. Sering saya omelin dulu ya. Betul sekali. Sering saya marahin kamu. Bener Pak. Pernah saya potong rambutnya dulu. Pernah. Jujur kalau kayaknya dulu dipotong rambut saya, kalau bilang dongkol ya. Tapi karena ya posisinya saya siswa, bapak guru mau bilang. Kalau nggak salah itu saya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Iya. Iya. Dari kami bahwa gunting kaki kok tiba-tiba rambut saya digunting. Tapi saya aturan dong guntingnya. Ya. Jadi dulu memang saya pernah membuat kebijakan. Jadi siswa-siswa yang nakal itu, yang saya obrak, sering obrak saya. Sering itu memang sudah buat apa keputusan dari siswa yang menjengkelkan itu memang kita atasi dengan pemotongan rambut ya, tapi bila tidak sempat kita gunduli ya. Ya Mas Ajib itu memang menjadi perjalanan cerita Anda ya, bagaimana pendidikan SMA ini Anda ikuti. Kira-kira Mas Ajib, Anda saat ini sudah merasakan bekerja sebagai seorang aparatur sipil negara militer ya. Jadi aparatur militer Anda. Nah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Anda petik dari pembelajaran di SMA dulu? Kalau pembelajaran di SMA dulu, saya sering itu yang saya perhatikan tuh bidang sosiologi. Bidang sosiologi. Iya, sosiologi. Gimana? Dulu kan saya kalau pelajaran sosiologi, terutama tentang kemasyarakatan tuh saya paling seneng. Ya kayak diajari norma-norma, kesopanan segala macam tuh saya paling seneng. Nah ternyata di bidang militer pun dipakai. Sangat-sangat dipakai. Jadi apalagi kayak militer itu norma kesopanan antara senior itu dipakai sekali. Betul dipakai. Kalau di kampung mungkin norma kesopanan ya sekedar sama orang tua, sama saudaranya lebih tua lah mungkin. Tapi kalau norma kesopanan di militer tuh sangat wajib sekali. Itu saya dapat itu dari guru pelajaran sosiologi waktu di SMA. Kalau saya nggak belajar itu mungkin saya nggak mau orang yang nggak punya sopan santun. Anda masih ingat gurunya siapa ngajar sosiologi? Nggak ingat ya? Nggak ingat lagi. Saya banyak yang lupa sumpah Pak. Saya karena 3 tahun itu baru pulang sekali. Tapi masih ingat saya Anda ya? Sangat ingat. Karena apalagi habis cerita rambut tadi.
Iya, dulu itu tahun-tahun itu tuh saya hampir sering operasi di jalanan tengah itu kan ya. Lari-lari dengan anak-anak untuk kejar-kejaran, sering potong rambut itu sangat fenomenal itu dulu ya. Jadi betul Mas Ajib ya, dimanapun kita berada itu kesopanan itu memang menjadi nilai yang harus kita berikan kepada siapapun. Nah, jenengan tadi menyampaikan bahwa telah belajar dari SMA bagaimana kaidah-kaidah norma kesopanan di dalam pelajaran sosiologi yang diajarkan Pak Heri. Pak Heri ya, masih ingat ya. Ini beliau masih ada ya. Masih. Nah, Anda nanti bisa ketemu dengan beliau ya, salah satu guru senior di SMA Islam Al-Kamal Sarang. Ini bukti nyata bahwa SMA ini kita mampu ya, dari lulusan SMA ini, SMA Islam Al-Kamal Sarang ya, ternyata ada lulusan yang berkiprah menjadi seorang militer sesuai dengan cita-citanya, yaitu menjadi seorang marinir di TNI Angkatan Laut ya. Saat ini Anda sudah menerima gaji dong? Sudah. Sudah ya. Gaji pertama untuk apa Anda dulu? Gaji pertama itu senang sekali saya Pak. Senang sekali gaji pertama. Gimana? Jadi terima gaji pertama ya Pak. Iya. Gaji pertama, saya nggak nyangka, kok gaji saya banyak sekali. Gaji saya banyak sekali nih, bener apa enggak ya? Nah, awalnya kan jadi siswa. Iya, kan dirapel kan Pak, dirapel. Oh pertama itu merapel berapa Dirapel, bulan? tapi pertama memang ditunjukkan struk gajinya ditentukan. Per bulan sekian gitu. Per bulan sekian. Anda merapel. Saya ini bener apa enggak ini? Iya. Saya pendidikan, saya berlatih di sini, Dibayar. kok saya dibayar, saya digaji. Iya. Padahal pikiran saya, yang penting saya sehat. Iya. Waktu kalau dilatih fisik tuh, yang penting saya sehat. Makan Saya cukup. jadi tentara. Kalau masalah gaji bonus. Iya. Kalau gitu. Gak taunya lihat gajinya banyak sekali. Dirapel. Rapel pendidikan selesai. Banyak Pak ternyata. Iya. Gak ngira saya. Nggak kira ya. Gak ngira. Banyak. Ada remunerasi juga. Ada. Ada. Ya banyak cukup lah. Banyak tunjangan juga. Sekarang usia berapa Anda ini? Kalau saya sekarang usia 21 mau ke 22. 21 ke 22. Kira-kira rencana hidup apa yang ada di benak Anda setelah sampai pada tahapan ini? Kalau sekarang saya pengen yang pertama sih banggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Rencananya apa ini? Saya pengen bangun rumah. Bangun rumah ya. Betul ini ya, harus di. Karena kalau nggak ada doa dari orang tua ini nggak sampai. Kami doakan Mas Ajib ini segera bisa mewujudkan merenovasi rumah orang tua sehingga menjadi rumah yang layak, yang bersih, sehingga nyaman dan buat kesehatan bagi yang ada di dalamnya. Amin. Dulu itu kadang saya diajari ibu itu gini, sering ngomong ngawur tapi sambil doa Pak. Jadi ibu pernah gini dulu. Iya, gimana? Kan ceritanya saya belum jadi tentara nih. Iya. Ibu nonton TV ada tentara lagi upacara gitu. Iya. Saya mau berangkat kerja dulu. Kan dulu saya sekolah sambil kerja tuh. Iya. Mau berangkat kerja bilang, ya semoga anakku jadi tentara gitu. Itu omongan guyon Pak. Iya. Tapi kejadian beneran. Sering seperti itu ya? Sering ibu itu. Loh, Anda dulu SMA sambil kerja? Saya Kerja dulu apa Anda? Saya kan kerja di gudang ikan waktu itu Pak. Gudang ikan? Iya, mungkin pasan nggak tahu. Berarti Anda Hampir semua guru SMA Al-Kamal itu tahu. Anda tahu Anda bekerja di gudang ikan. Jadi bagaimana proses pemilihan ikan, penyimpanan, kemudian sampai nanti di pemasaran. Pemasakan juga. Setiap hari ya, Setiap sore kalau setelah Anda pulang. Setiap pulang sekolah. Nah, apa motivasi Anda dulu ketika SMA sambil bekerja? Saya motivasi dulu SMA sambil kerja itu ya satu, saya nggak mau ngerepotin orang tua. Karena waktu itu kan bapak udah nggak kerja, udah sakit-sakitan. Iya, ibu rumah tangga lah. Kadang dipanggil buat masak kalau gitu. Nah, ini kalau saya ngandelin uang dari bapak ibu ini, saya nggak bisa sekolah. Kayak beli buku, beli apa segala macam, nggak bisa sekolah. Akhirnya kebetulan saudara saya yang di Kesambi di Gondan itu punya gudang ikan. Iya. Saya ditawarin kerja di situ, tapi pulang sekolah kerja di situ. Saya mau Pak. Pulang sekolah kerja, setiap pulang sekolah kerja, setiap pulang kerja.
itu sampai ya mohon maaf belajar di rumah nggak sempat sampai. Mas Ajib, ini saya tertarik Mas Ajib. Kapan-kapan kalau ada waktu Anda story sharing, jadi sharing ke anak-anak SMA, ya. Ini bagus untuk memberikan motivasi. Saya tidak banyak orang-orang seperti Anda ya. Bagaimana sejak belajar di SMA sudah merasakan bagaimana beratnya bekerja ya. Ini yang bisa kita pelajari. SMA semangat untuk belajar meskipun ya kadang-kadang terlambat, kadang-kadang ya bolos, tapi dia sambil belajar Mas Ajib ini bekerja ya. Ini yang bisa kita jadikan sebuah motivasi untuk teman-teman siswa SMA Islam Kamal Sarang, dan setelah itu pun Anda punya impian yang besar dan sehingga ini terwujud ya. Banyak orang yang menggapai kesuksesan itu memang perjalanan sebelumnya itu, kalau kita ceritakan ini menginspirasi sekali. Iya, terus ya. Akhirnya Anda pun sekarang menjadi seorang marinir di TNI Angkatan Laut. Mas Ajib berikan pesan kepada adik-adik Anda. Jadi sebelum saya mau diundang ke sini tuh, dulu saya punya pikiran waktu lulus jadi TNI. Ya. Saya suatu saat pasti ke sekolah, nggak tahu itu kapan. Sebelum diundang Bu Ul, sebelum diundang Bu Yuni itu saya udah mau ada pikiran kayak gitu. Saya karena pengen sharing soal merubah mindset itu. Karena menurut saya mindsetnya orang-orang Sarang itu, anak-anak Sarang itu, yang penting sekolah lulus dapat ijazah. Dia cuma ngandelin ijazah itu aja, tapi nggak ada pikiran saya tuh punya ijazah tapi saya nggak punya skill, nggak punya mindset untuk saya pengen sukses, itu nggak ada. Jadi saya tuh dulu waktu lulus saya pengen ke sekolah suatu saat, pengen ngasih motivasi buat adik-adik saya karena saya tahu orang-orang Sarang itu belum punya percaya diri. Belum punya percaya diri. Orangnya tuh masih minder. Mungkin di Sarang dia mungkin punya percaya diri, tapi di luar nggak bisa ngomong, Mbak. Asli. Karena yang saya rasakan dulu gitu. Saya di Sarang naik motor gitu ngangeng kayak sosokan di sana, sosokan di sini. Itu memang tapi di luar saya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang saya ceritakan nggak ada, karena saya nggak punya pengalaman apa-apa. Tapi waktu di luar itu saya banyak ketemu orang-orang sukses, banyak ketemu senior-senior saya, diajari, dia ubah mindsetnya kayak gitu. Jadi pesan saya buat adik-adik saya itu harus berani mengubah mindsetnya, harus berani. Kalau saya yakin saya akan sukses. Walaupun saya dari sekolah Al-Kamal yang notabene tidak begitu diunggulkan dari sekolah-sekolah lain, tapi harus punya keyakinan. Walaupun saya dari sekolah agama, saya pasti sukses. Dulu saya begitu, Pak. Mantap. Itu pasti karena perjuangan nggak bakal membohongi hasil. Itu pasti. Perjuangan tidak akan membohongi hasil. Ya, ini pesan untuk adik-adik semua, siswa-siswi SMA Islam Kamal Sarang, ini sebagai bukti bahwa beliau Mas Muhammad Ajib Ramadan, salah satu alumni SMA Islam Kamal Sarang, telah membuktikan membagikan kepada Anda, kalian semua, untuk memiliki mindset yang baik, mindset untuk sukses, merubah pikir, menerima hal-hal positif, dan kita harus percaya diri. Kebanyakan memang anak-anak rata-rata Mas untuk kelas 12 lulusan itu, mereka belum punya pikiran bagaimana harus menggapai apa, harus seperti apa, saya nanti ke depan apa. Nah ini harus saya sosialisasi. Saya sepakat. Kalau Anda nanti punya waktu, di lain waktu nanti kita bisa bertemu dengan anak-anak, nanti bersama dengan lulusan yang lain juga, biar nanti seru, kita buat satu acara, nanti teman-teman yang sudah berhasil sesuai di bidang masing-masing sharing dengan anak-anak kelas 12, sehingga pikiran mereka setelah lulus itu tidak nikah, tidak bekerja. Bekerja nggak apa-apa, asal tidak bekerja kasar gitu. Kalau mereka memiliki keterampilan dikembangkan nggak apa-apa. Nah ini saat ini sekolah Mas Ajib ini baru mengembangkan sebuah program unggulan, di mana anak-anak ini dibekali untuk lulus nanti punya keterampilan soft skill,
Jadi punya keterampilan sehingga nanti mereka lulus itu punya keterampilan yang bagus dan bisa diaplikasikan secara langsung di dunia kerja. Ini ada kelas elektronika, kemudian ada tata rias, kemudian ada tata boga. Nah, ini kelas-kelas unggulan yang minati oleh siswa dengan harapan anak-anak ini nanti ketika lulus itu mereka punya keterampilan. Mereka lulus tidak hanya sekedar menjadi kuli bangunan, maaf nih. Jadi yang kita harapkan adalah dengan menaiknya sumber daya manusia lulusan SMA Al-Kamal Sarang, nanti mereka bisa memiliki pekerjaan yang lebih mapan, yang lebih baik. Nah, dalam artian tidak menjadi tenaga kasar. Kemudian Mas Ajib, bagaimana Anda melihat SMA saat ini? Sangat beda sekali Pak. Sangat beda. Sangat beda. Sekarang ruangannya bagus-bagus. Iya. Bersih sekarang. bersih. Dulu waktu ya mohon maaf, liting saya yang sekolah, sepantar saya, wah kotor sekali, tong sampah. Pokoknya berantakan lah, karena ya sepantaran saya kan nakal-nakal kan ya Pak Mas. Nah, kalau sekarang saya lihat baru naik tadi, bersih sekolah sekarang bagus, catnya juga baru semua. Bersih ya. Iya. Masyarakat luar harus percaya dengan SMA Al-Kamal. Ya. Mungkin pandangan orang luar Al-Kamal itu ya dipandang sebelah mata, tapi kalau sampean-sampean semua yang mau sekolah Al-Kamal sebenarnya banyak ilmu yang sampean harus ambil di situ. Guru-gurunya juga menurut saya punya pengalaman yang banyak. Oke. Ini pesan ya dan pengalaman dari Mas Ajib. Mas Ajib, Anda belum punya pikiran untuk nikah? Kalau pikiran nikah masih jauh Pak. Masih jauh. Sangat jauh. Usia berapa nanti kira-kira? Target aja belum ada sih. Belum ada saya target. Karena pikiran saya sekarang cuma orang tua. Mas Ajib, yang jelas sekolah bangga dengan Anda, salah satu lulusan terbaik dari SMA Al-Kamal Sarang, mampu berkiprah. Ini bukti kita tidak harus selalu berprestasi di bidang mata pelajaran. Ya. Tapi dengan tekad yang kuat, semangat yang kuat, keberanian dan percaya diri, Anda membuktikan prosesnya itu. Dengan perjuangan akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Pasti. Ya. Silakan berikan closing statement Anda terakhir untuk SMA Al-Kamal Sarang, untuk anak-anak SMA. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih buat SMA Islam Al-Kamal, karena mungkin orang lain bilang SMA ini kurang, tapi saya bilang SMA ini luar biasa dari guru-gurunya. Itu guru-guru senior menurut saya punya segudang pengalaman, punya segudang ilmu. Kalau kita bisa ngambil itu pertama-tama buat SMA sama guru-guru saya terima kasih banyak. Untuk pesan-pesan saya atau pesan terakhir saya lah buat adik-adik saya yang masih sekolah di Al-Kamal, yang belum masuk di Al-Kamal. Saya minta kalian jangan pernah patah semangat, pertama. Yang kedua, jangan pernah minder. Yang ketiga, jangan pernah merasa kalau saya tuh sekolah Kamal, saya pasti nggak sukses, ya cuma lulus doang. Enggak, itu mindsetmu salah. Kamu sekolah Kamal harus buktikan kalau kamu bisa mengalahkan semua sekolah-sekolah yang lain. Itu. Nah, terus kalau kamu udah lulus, kamu jangan sampai berhenti di tempat lah. Kalau bisa melalang buana lah, di mana gitu. Mau di Sumatera, mau di mana, yang penting kamu berkiprah di sana. Jangan sampai jalan di tempat di sini. Kalau bisa keluar dari sarang dulu, nyari pengalaman. Itu sih. Baik, bisa kita simpulkan apa yang disampaikan oleh beliau Mas Ajib dari perjuangannya menjadi seorang siswa di SMA Al-Kamal Sarang. Sambil dia belajar di SMA, beliau ini juga bekerja menjadi kuli di pemasaran ikan ya. Di gudang ikan sambil belajar di SMA. Ini luar biasa. Dari dia masih belajar di SMA, dia sudah bekerja. Setelah itu hijrah ke Tarakan
Kalimantan, ya, jualan kentang goreng, dan ada peluang untuk mendaftar menjadi TNI Angkatan Laut. Untuk tahapan pertama, kedua dilalui dan belum berhasil, dan melanjutkan jualan kentang goreng lagi. Lanjut tes yang ketiga, beliau Mas Muhammad Najib Ramadan, salah satu siswa SMA Islam Kamal Sarang tahun 2000, lulusan tahun 2019, alhamdulillah lolos menjadi TNI Angkatan Laut Korps Marinir sesuai dengan cita-cita yang sejak dulu dimiliki. Pesan dari beliau, kita semua siswa-siswi SMA Islam Kamal Sarang, jangan hanya diam di tempat. Setelah kita lulus, kita harus punya kepercayaan, moving kemana, yang penting kita bisa menggapai kesuksesan. Kesuksesan itu harus ditempuh dengan perjuangan. Terima kasih Mas Najib. Terima kasih. Kemudian ngobrol kita, lain waktu kita adakan satu sesi. Siap. Bisa cerita dengan anak-anak kelas 12. Siap. Salam sukses, semoga dapat berkarir dan karya semakin maju. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.